Pembahasan atau apresiasi fiksi, prosa fiksi, seperti yang saya katakan pada Anda kemarin, ada 3 unsur yang sama, ya, yang mutlak ada dalam karya sastra. Yang mutlak ada dalam karya sastra artinya setiap karya sastra unsur intrinsik itu ada, yaitu berkaitan dengan tema, amanat, dan gaya bahasa. Lalu kenapa tidak masuk judul, ya, tidak masuk topik? Kalau dalam ilmu menulis komposisi kita belajar yang namanya ada judul, ada topik, ya. Tapi ini nggak dimasukkan, padahal dia ada, ya. Judul kan ada, karya fiksi itu ada judulnya. Nah, ada topik yang dibicarakan. Dalam teori sastra dikatakan topik itu penjabaran tema. Secara personalnya itu topik. Kita mengenal namanya topik. Jadi include dia di tema. Orang sudah bicara tema. Sementara judul, orang katakan judul itu menggambarkan topik. Jadi sama dengan kita bicara tadi dalam puisi, ada imaji, ada kata konkret, ada diksi. Jadi kalau udah bicara tema itu udah mencakup, misalnya itu ada judulnya, ada topiknya. Tak mungkin sebuah tulisan itu tidak ada topiknya, ya, yang menjabarkan tema, itu tidak mungkin. Itu yang perlu Anda pahami. Hari ini kita bicarakan 3 lagi unsur intrinsik pada prosa fiksi. Saya membicarakan secara dinamika, ya. Secara dinamikanya artinya perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan prosa fiksi itu sendiri. Karena perkembangan prosa fiksi itu adalah perkembangan atau perubahan unsur intrinsiknya, ditandai dengan unsur perubahan unsur intrinsiknya itu. Anggapan sastrawan terhadap unsur intrinsik itu. Nah, sebelum saya ulas lebih lanjut, Anda silahkan cari di materi sambil menunggu teman-teman yang sarapan. Anda coba cari yang namanya tokoh, penokohan, dan karakter. Apa bedanya tokoh, penokohan, dan karakter? Ya, konsep tokoh, penokohan, dan karakter. Cari dulu. Jadi Anda jangan terima apa yang saya katakan aja gitu. Jadi Anda punya dasar konsep. Minimal mungkin bisa membuat perbandingan atau saya memperjelas. Sudah dapat? Sudah, Pak. Sudah. Apa itu tokoh? Apa itu tokoh? Orang atau pelaku yang terdapat pada suatu cerita. Apa? Peran atau orang atau pelaku yang terdapat pada suatu cerita. Pelaku, intinya katanya pelaku. Iya, Pak. Ya. Apa itu watak? Watak tokoh. Ya, watak tokoh itu apa maksud watak? Karakter. Sinonimnya karakter, ya. Sinonimnya karakter. Ya. Lalu apa itu karakter? Karakter adalah inti dari kepribadian atau sifat bawaan seseorang atau tokoh di dalam suatu cerita. Ini saya jelaskan dulu ya, supaya Anda jelas paham, tidak hanya membaca. Kalau yang namanya tokoh itu personnya, orangnya, ya, pelakunya, man atau woman-nya, tokoh. Tokoh itu dalam karya fiksi itu ada tokoh utama, ada tokoh sentral. Coba
Siapa yang bisa jelaskan apa itu tokoh utama, apa itu tokoh sentral? Coba cari. Apa itu tokoh utama, apa itu tokoh sentral? Sama atau beda? Beda Pak. Bedanya di mana? Tokoh sentral merupakan pusat cerita penyebab kemunculan konflik. Penyebab kemunculan konflik. Kalau tokoh utama? Tokoh yang memeran peranan penting dalam drama. Yang sangat penting. Jadi harus dibedakan ya. Tokoh sentral itu tokoh yang pusaran peristiwanya pada dia. Berarti tokoh sentral itu bisa lebih dari satu. Pusaran peristiwanya itu. Nah, saya beri contoh begini. Siti Nurbaya, tokoh sentralnya siapa? Siti Nurbaya, Bapak Siti Nurbaya, Datuk Maringgi. Itu tokoh sentralnya. Tapi tokoh utamanya siapa? Yang benar Datuk Maringgi. Karena dia lebih banyak tampil. Sampai akhir cerita dia masih tampil. Ya. Artinya apa? Rumusan tokoh utama itu tokoh yang paling banyak tampil. Itu dalam teori mencari tokoh utama. Jadi kalau Anda ingin mencari tokoh utama dari sebuah cerita, identifikasi dulu peristiwanya. Tokoh-tokohnya, berapa kali dia terlibat. Teli dulu. Ngerti? Yang terbanyak itulah berarti dialah yang jadi peran utamanya. Yang terbanyak. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya. Yang perlu dipahami. Dan kemudian perhatikan lagi. Tokoh itu dalam cerita penting atau tidak? Penting Pak. Benar. Yang penting tokohnya atau karakternya? Karakternya. Iya. Yang dipentingkan tokohnya atau karakternya? Karakternya. Tokohnya bukan karakternya. Karakternya Pak. Tokohnya dulu. Tokohnya dulu. Gimana? Tokohnya dulu baru ada karakter. Tokohnya dulu baru karakternya. Iya. Nah, saya jelaskan kepada Anda, mungkin jawaban Anda itu benar, mungkin benar jawaban Anda itu, bukan saya salahkan, tapi saya bicarakan kok dinamikanya, Iya Pak. ya dinamikanya. Bisa benar, itu kalau kita bicara tentang pola pikir lama. Iya. Maksud saya begini, pola pikir lama itu kita tidak mungkin menukar nama tokoh Malin Kundang dengan nama si Joni misalnya. Karena dia melekat, ya, atau si Alek lah namanya, ya, karena begitu melekatnya nama dengan karakternya. Bisa dipahami itu? Bisa Pak. Nah, jadi tidak mungkin. Tetapi perilaku tentang seperti Malin Kundang itu jumpai nggak dengan daerah lain? Jumpa Pak. Namanya seperti apa? Sepertinya dijumpai. Benar? Benar Pak. Nah. Bahkan di zaman modern ini tetap ada kan? Iya. Yang dikatakan orang kategori ini kau ini seperti Malin Kundang. Yang dikatakan bukan mirip fisiknya, tapi karakternya, sifatnya. Itu kata kuncinya, ya. Jadi dulu pada sastra orality, cerita rakyat itu identik karya sastra itu tokoh dengan karakter itu menyatu. Bahkan label karakter itu dilekatkan pada tokoh. Kita mengenal dulunya pada awalnya cerita anonim yang berkembang di masyarakat itu namanya tokoh hitam dan tokoh putih. Tokoh hitam dilabelkan justru dengan kostum-kostumnya. Tidak ada tokoh hitam di zaman dulu itu pakainya putih. Apalagi putih hitam seperti Mahasiswa Baru, nggak ada. Ya, tetap dipakai hitam-hitam karena diidentikan, divisualkan, dilabelkan dengan karakternya. Semua perbuatannya yang berbau hitam-hitam.
kotor-kotor. Ya. Yang berbau dengan hal yang itu. Kalau dia misalnya penyembahan, dia tidak ke Tuhan, ke jin-jin yang jahat yang bisa disuruh gitu. Kalau di Jawa itu ada yang kenal namanya Gondorwo misalnya. Pokoknya yang mengganggu-ganggu orang. Itu konsepnya. Tokoh putih, ya identik labelnya putih. Pak Haji lah, pakaian putih lah, semuanya begitu. Dilabelkan. Tapi setelah orang menyadari dinamikanya, tokoh itu rupanya dipentingkan itu adalah karakternya, bukan orangnya. Nah, ini perlu disadari ya kalau Anda membaca roman angkatan 80-an, yaitu karangan Iwan Simatupang, Merahnya Merah. Anda cari nanti Merahnya Merah, itu wajib bacalah kalau mahasiswa belajar ini. Kalau kami itu diwajibkan. Saya begitu pas dibicarakan saya cari. Setiap angkatan itu harus mana novel-novel, minimal novel-novel yang dibicarakan, yang menandai angkatan itu. Ya, mungkin tidak banyak yang baca kumpulan cerpennya Iwan Simatupang karena terkenalnya pada roman. Dia punya kumpulan cerpennya namanya Tegak Lurus Sama Langit. Saya punya, saya baca. Disitulah saya mengetahui pertama sekali yang namanya citato. Makanan kita kan kentang kan? Di cerpen itu ada. Di cerpennya Iwan Simatupang. Citato itu kentang goreng yang jadi kerupuk. Jadi sebelum ketika makanan itu populer di Indonesia, saya udah tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi, karena saya tahu. Ya, kenapa saya katakan Merahnya Merah itu? Iwan Simatupang dia memakai konsep bahwa nama tokoh itu tidak penting. Ini tokoh utama ya, tokoh utama. Anda baca Merahnya Merah atau Ziarah. Yang populer tuh dua novel itu. Pertama Merahnya Merah, kedua Ziarah. Dia Merahnya Merah, mulai dari awal cerita dia mengatakan tokoh kita. Siapa tokoh kita terserah, ada namanya. Padahal yang dia dalam sudut pandang orang kedua loh. Kalau tokoh aku jelas, akunya Iwan Simatupang. Ini tokoh kita. Disitulah orang menyadari bahwa yang dipentingkan rupanya bukanlah nama tokoh, tapi karakter tokoh. Nah, itulah dinamika cara pandang sastrawan terhadap tokoh. Jadi kalau ada orang mengatakan tentang tokoh dalam karya ini, ya nama orang disebut orang, tapi karakternya. Nah, berkaitan dengan karakter, dinamika juga begitu. Dulu orang bicaranya tokohnya hitam putih, secara dinamis, rupanya orang bisa saja berubah. Yang dulunya baik, sekarang jadi jahat. Ya kan? Walaupun kita tidak bicarakan faktor jahatnya kenapa. Yang dulunya jahat, sekarang jadi baik. Tobat dia. Paham? Nah, artinya apa? Mulai cerita itu dari awal tidak harus suatu tokoh karakternya sama. Bisa jadi dia berubah karena kesadaran sendiri atau dipengaruhi oleh tokoh lain. Karena dalam kehidupan juga begitu. Kalau kita lihat dalam kehidupan manusia kita sekarang, kalau Anda ikuti media sosial sekarang, ada orang yang tiba-tiba dia berubah. Ya, karakter orang. Contoh, ya, sekarang masih juga diterima orang. Anda baca Belenggu, yang selalu saya jadikan contoh. Walaupun Anda belum dapat novel Belenggu, itu Anda baca tentang Dokter Sukartono yang selingkuh dengan pasiennya Suartini, seorang pelacur. Pelacur itu namanya Rohaya. Ya, dia beristri, nama istrinya namanya Sukartini. Sementara istrinya juga selingkuh. Dokternya selingkuh, istrinya selingkuh. Tahun 30-an. Ya, sebelum kita merdeka. Jadi perselingkuhan itu sudah ada, bukan barang baru. Bukan barang baru.
Jadi Anda jangan kaget di orang selingkuh. Udah biasa tuh. Kayak kalau ada teman Anda selingkuh, oh sastra kami udah belajar tahun 30-an lagi. Nah gitu. Ya. Itu udah kuno itu. Ada selingkuh dengan saya. Oh udah lama, belum gua udah baca belum. Ada yang selingkuh? Enggak. Nah, saya katakan begini, ya, ada hal yang tidak lazim terkadang dalam konsep, ya, dalam mindset kita. Pelacur itu cenderungnya dia kotor, ya, pertama kotor, yang kedua dia ingin menguasai, Iya, Pak, jahat. jahat, oke. Tapi Rokhaya dia pelacur yang dia sarankan agar Sukartono itu balik ke istrinya. Kalau Anda katakan itu Pak 1 dalam 1000, tapi ada. Mana tersiratnya yang dikatakan oleh sastrawan itu, sesuatu yang jelek itu tidak selalu selamanya jelek, ya, tidak selamanya. Jadi Anda jangan menganggap misalnya seorang yang jahat itu tidak ada manfaatnya. Saya beri contoh yang paling gampang sekarang dalam kehidupan kita. Pencuri itu jahat nggak? Jahat, Pak. Tapi dia punya manfaat nggak? Punya, Pak. Punya. Pencuri itu membuka lapangan kerja. Iya, security ya, kalau ada. Ada security, ada orang las buat terali, ya kan? Banyak dampaknya. Banyak dampaknya. Jadi kalau kita bicara itu, oh ada hikmahnya dia pencuri. Iya, ada terali, kita ada satpamnya gitu. Ada pagarnya. Nah, itu tadi yang saya katakan, pemikiran kita itu kalau kita berpikir secara positif thinking, bukan kita menganjurkan adanya pencuri, ya, bukan. Tapi dampak dari itu bukan hanya semuanya negatif. Ada sudut pandang lain. Sudut pandang lainnya, kalau kita sudut pandang kita harus kita membuat sudut pandang yang positif. Jadi dua pemikiran itu artinya sudut pandang positif dan negatif. Baik, kita bicarakan itu. Jadi dinamikanya itu bukan tergantung pada nama, bukan tergantung pada orangnya. Artinya apa? Ya, mitos tentang perilaku manusia itu dengan orangnya, apalagi dengan sukunya, itu dibantah. Yang sekarang sampai sekarang itu masih berlaku di masyarakat. Mitos tentang manusianya. Oh, kalau manusianya baik, namanya baik, maka manusianya baik. Kan begitu kata orang. Namanya Muhammad Farhan, baik. Karena namanya Muhammad. Walaupun absen terlambat diantar. Ini ada faktor sakit. Tuh. Jadi itu yang perlu Anda pahami, bahwa terjadi dinamika itu dalam pandangan sastrawan terhadap tokoh, ya, terhadap tokoh. Jadi jangan Anda nanti berpikir ini tokohnya kok namanya beda ya, kok namanya nama kebaratan tapi dia baik. Nah, ada anggapan orang tidak ada urusan dengan nama dengan perilaku. Saya katakan pada Anda, saya punya tetangga dulu, namanya tidak ada lagi yang baik, Muhammad Rasul. Dia anak-anak ya, Muhammad Rasul. Sudahlah Muhammad diperkuat lagi Rasul lagi. Tapi tiap hari kalau dia ada yang tidak suka dia mencari. Jadi dengar, dia mencari itu bukan dengar, tetangga dengar. Ini apa salah nama atau apa nih anaknya? Sekarang udah dewasa dia. Keberatan nama. Ya, keberatan ada katakan keberatan nama. Dia tidak ada urusannya dengan nama. Ya. Tapi artinya apa? Salah satu faktor yang dipatahkan oleh sastrawan itu mitos masyarakat tadi.
Ya. Zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, banyak orang tua yang berlomba-lomba membuat nama anaknya akhirannya O. Walaupun dia bukan orang Jawa. Ya. Walaupun dia bukan orang Jawa. Jadi Anda jangan kaget ada orang yang namanya pakai O. Karena gini, asumsi masyarakat pada waktu itu mau berhasil, mau jadi presiden itu harus akhirannya O. Jadi jangan Anda heran anggapan seperti itu, ya. Jadi ada juga orang ini dia orang Talu, tapi akhir namanya O. Padahal ditanya dia orang Jawa, tidak. Itu zamannya DKD itu. Begitu juga orang kampung berpikir begini, mau hidup modern. Ini kan terjadi semacam erosi. Orang desa selalu ingin membuat nama anaknya modern. Iya, Pak. Nama artis lah atau kayak lale kan. Bahkan orang desa, orang kampung itu bahkan sekarang pengantin-pengantin baru tuh sengaja beli buku nama-nama terkenal di pustaka. Saya pernah ngajar di UIR. Jadi kata teman saya, ada mahasiswa ekonomi, dulu saya ngajar ekonomi. Dia katakan begini, Pak, ini anaknya terkenal di dunia. Saya pikir apa terkenal di mana? Dia berkuliah. Ya, dia berkuliah. Rupanya namanya itu diambil dari nama pengarasmen lagu yang terkenal, Mozart. Ini namanya Mozart. Ya kan? Tapi ada lagi tetangga saya yang dia tidak mempedulikan nama. Jadi ada tetangga ini, mohon maaf, saya bukan mengapakan, mohon maaf ya pada Anda. Masalah nama nih, nama. Mungkin orang kampung Anda ada yang begitu. Salah satu suku di Sumatera Barat. Itu dia tidak peduli dengan nama anak. Maksud saya tidak peduli, tidak seperti orang tua kita mungkin mempertimbangkan nama anak mungkin dari artinya apa gitu. Nah, tahu Anda anaknya ada 3 laki-laki. Yang nama pertama si kopi, yang kedua gulo, yang ketiga namanya teh. Iya kan? Iya. Jadi sampai anaknya itu masuk polisi, masuk SD, ditukar oleh gurunya namanya. Nah itu tadi artinya dalam masyarakat soal nama ya, ini berkaitan dengan tokoh. Tapi jangan pula Anda senang dulu. Anda tanya juga nama Anda dari mana asalnya. Anda tanya sama orang tua Anda. Jangan-jangan itu nama pacar orang tua Anda dulunya. Baru tahu kan? Kita nggak tahu. Ada pacar pertamanya dia tidak pernah melupakan, tapi nggak pernah ketemu lagi. Tapi coba ingat, dia buatnya nama anak. Kita nggak tahu. Ibu kamu nggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak. Hanya tanda aja. Baik, jadi itu tokoh, ya. Jadi tokoh kadar tahu apa itu tokoh sentral, apa itu tokoh utama, apa itu tokoh sampingan. Nah, kalau namanya tokoh sentral, tokoh itu kalau pusaran cerita itu berkaitan dengan tokoh sentral, maka alurnya akan kuat. Tapi kalau dia ada lebih banyak bicarakan tokoh sampingan, maka alurnya akan longgar. Ini kita balik ke unsur kedua, yaitu unsur alur atau plot. Saya beri contoh begini. Kalau namanya alur itu asal katanya dari aliran sungai, tahu aliran sungai? Nah, jadi kalau dia itu sungai itu menyurut, sungai Kampar kata sungai Kuantan atau sungai Siak, itu tempat air mengalir itu namanya alur. Ya, alurnya. Jadi kata alur itu dari sana diambil. Ya, tempat mengalirnya. Jadi kalau boleh kita katakan alur cerita itu atau plot cerita itu
itu berdasarkan konsep alur. Tepat sambung, kalau istilah ada baca dalam teori, sambung sinambungnya peristiwa itu namanya alur. Kesinambungan peristiwa itu namanya alur. Tapi kalau misalnya alurnya itu tunggal, ya, seperti di kebanyakan cerpen, kemarin kan pernah saya suruh Anda baca penyakit cerpen kan? Kalau alurnya padat, itu alurnya kuat, jadi ceritanya akan kuat. Tapi kalau misalnya dalam anak sungai itu ada anak-anak alur lagi, ya, tidak padat dia, artinya ada anak-anak sungai lagi. Kalau Siak itu ada sungai Sail, ada sungai Batak, macam-macam sungai-sungai di pinggir sungai Siak, sepanjang sungai Siak sampai ke Sungai Api, sana itu banyak sungai-sungai, anak sungai yang aliran sungainya ya ke Sungai Siak gitu. Nah, kalau dalam cerita itu ada alur-alur sampingan yang banyak, arti bicarakan tentang tidak fokus pada tokoh sentral, maka alurnya akan longgar. Oke. Nah, alur itu Anda baca dalam buku pembahasan karya fiksi dan puisi Uhamidi, salah satu diantaranya, mungkin ada sumber lain. Anda bisa mengenal jenis-jenis alur itu. Ada alur, nama yang pertama alur tradisional atau alur yang maju. Alur maju itu adalah alur yang menceritakan tentang peristiwa, ya, alur menceritakan tentang peristiwa dari waktu yang lalu ke waktu sekarang. Ukuran majunya di mana? Urutan waktu tersusun dengan rapi, urutan waktunya. Jadi kalau misalnya Anda menceritakan, saya suruh Anda coba ceritakan biografi Anda. Mulai dari Anda TK di sini, SD di sini, SMP di sini, berurut, ya. Nah, itu namanya alurnya maju. Paham? Kalau misalnya orang buat syair surat kapal, itu mengisahkan tentang riwayat pasangan pengantin, mulai dari pertama dia perkenalan, ya, mengenalkan si laki-laki ini dari mana, si perempuan ini dari mana, lalu mereka ketemunya di mana, lalu ikatan janjinya gimana sampai dia nikah. Itu alurnya alur maju. Itu maju. Kata orang alurnya dinamis. Paham? Nah, kebalikan dengan alur maju itu, yang kontrasnya alur mundur. Artinya urutan tahunnya itu mundur. Kalau kita bicara tentang tadi riwayat hidup kita dari SD atau dari STK sampai ke perguruan tinggi, sekarang kebalik. Dari kuliah sekarang, nanti SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana, TK-nya di mana. Jadi mundur dia. Urutan waktunya mundur. Oke. Yang mana yang bagus? Ya, sebetulnya kalau keberlaziman orang alur maju gitu. Alur maju yang bagusnya kalau menurut kebiasaan orang menangkap, ya. Tapi ada juga yang orang tidak bicara secara sistematis urutannya. Kan ada orang kalau kita bicara, coba Anda ceritakan peristiwanya. Kita lihat cara dia cerita. Ya Pak, tadinya saya datang di sini, tahu-tahu tabrak apa. Sebelumnya saya dari rumah Pak, karena berurut, bolak-balik. Itu maju mundur. Ya, nanti ada yang tahu tentang yang mana yang alur yang mudah dicerna, mana yang tidak. Jadi udah ada berapa? Ada tiga jenis alur itu. Ada 3 jenis alur. Oke. Nah, tapi dinamika itu masih lazim, masih lumrah. Orang mau secara sistematis atau tidak. Tapi ada dalam perkembangan modern tentang alur ini yang dikatakan namanya alur berpusar. Ya. Berpusar. Berpusar itu kayak air berputar di situ aja. Tahu berpusar? Air yang berputar gitu, itu namanya berpusar.
Kalau nggak tahu juga, coba lihat kepala teman Anda. Ada pusarnya. Ya, yang lebih dari satu jahat. Saya punya teman dulu SD, pusarnya 6. Bodoh sebodoh-bodoh. Benar. Kalau saya SD 6 pusarnya, bukan 1. Iya, 6. Namanya kalau tidak salah saya Maruduk Tua namanya. Maruduk Tua, orang Tapanuli. Betul, saya ingat betul kan saya SD. 6 besarnya. Bodohnya bukan main. Gitu. Jadi itu tadi harus tahu 3 tadi. Yang berpusat itu apa? Sebetulnya bukan berarti tidak ada alur, tapi dia tidak bicarakan waktu, dia bicarakan kasus. Ya, dia bicarakan kasus, pusarannya ke situ aja. Dia bukan bicarakan kasus, bukan bicarakan waktu, tapi dia bicarakan tentang pusaran peristiwa. Nah, terakhir ada yang mengatakan dalam teori Amidi itu mengatakan karya fiksi itu yang anti alur. Bukan tidak ada alur, ya, bukan tidak ada alur, tapi dikatakan anti alur. Maksudnya alurnya tidak bisa ditebak, ya. Dia berkaitan dengan dinamika karakter orang. Nah, kalau mau contohnya, Anda bisa tonton di Google, ada telenovela dari Australia, judulnya Return to Eden. Itu yang mempengaruhi peradaban kita, ya, sangat mempengaruhi peradaban sastra, ya. Dan banyak orang yang kontra dengan novel itu, dengan telenovela itu. Kalau nggak salah itu masa-masanya film Osin. Anda belum lahir. Film Osin itu film terkenal, ya, serial terkenal dari Jepang. Ya, kisah tentang seorang anak perempuan namanya Osin. Nah, Anda bisa lihat itu telenovela Return to Eden itu. Kenapa saya katakan karakter orangnya itu betul-betul dinamis, gak bisa ditebak. Anda bayangkan pada pertama kita mengenal ada 2 tokoh yang dia berkenalan dan saling jatuh cinta, akhirnya terjadi konflik. Tahu-tahu pacarnya itu menjadi pacar bapaknya, tapi dia baik. Nah, coba bayangkan logikanya. Tapi apakah dalam kehidupan nyata ada? Sekarang sudah mulai ada di Indonesia. Ya, ada orang yang menganggap anaknya itu anak angkat, tahu-tahu jadi istrinya. Ada, tidak jauh-jauh kasusnya. Nah, itu tadi yang alur saya katakan pada Anda. Karena kita kan yang terekam, yang dijadikan karya sastra bagi sastrawan itu kan yang diamatinya. Nanti Anda bisa paham, nanti ada namanya sastra kontekstual. Arti kontekstual itu betul-betul real adanya, sudah terjadi, walaupun dalam peradaban kita masih belum diterima. Ya, ini saya tidak menyebutkan nama orang, ya, ini satu contoh. Ini real terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Jadi ada seorang ini dosen, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Dia katakan ke istrinya, dia punya anak laki-laki. Dia katakan dia ingin anak perempuan. Istrinya setuju. Ya, setuju. Lalu
ayo kita adopsi aja, kata istrinya. Dan suami yang katakan, kata istrinya oke, setuju. Tahu-tahu tiba-tiba dia bawa anak, ya, dia bawa anak, katanya cerita begitu. Lalu siapa yang mengasuhnya? Kata istrinya, udahlah kita panggil aja, kebetulan dia punya ponakan atau saudaranya yang pernah membantu dia, yang udah dipulangkannya ke kampung, Ini dia katakan. Lalu istrinya setuju karena nggak tahu. Jadi akhirnya dipanggillah pembantunya yang pernah membantu di rumah dia untuk mengasuh bayi tadi. Nah, karena Tuhan Maha Kuasa, istrinya ini guru, ya. Tiba-tiba di luar kebiasaan istrinya pulang ke rumah. Artinya kalau biasanya guru kan pergi pagi, pulangnya siang. Tiba-tiba dia pulang, dia melihat pembantunya itu menyusui bayi itu. Dia melihat lalu dia kaget. Kok tiba-tiba pembantunya itu menyusui anak ini? Ya. Akhirnya dia integrasi anak ini, rupanya itu memang anak kandungnya. Nah, anak kandungnya si anak ini hasil perselingkuhannya dengan suami. Itu real loh, bicara itu real. Tapi saya tidak menyebutkan orangnya ya. Ini cuma contoh aja, itu real. Gitu. Anda bayangkan drama seperti itu. Kan menurut kita seperti di karang-karang aja. Jadi itu tadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang menurut kita itu tidak masuk akal dan dunia nyata itu ada. Ya berlanjut ceritanya, akhirnya dia nak mau pisah dengan istrinya, dengan istrinya minta pisah. Akhirnya dia nikah itu. Lalu dia mungkin merasa malu atau apa. Lalu dia pindah ke sebuah kabupaten. Dengan konon ceritanya dia justru ditinggalkan pula oleh istrinya ini. Gitu, oleh yang selingkuhnya ini. Tapi itu tadi pandai dia mengatur, yang orang nggak tahu. Ini cerita yang saya katakan. Jadi cerita fiksi yang dikatakan fiksi itu sebetulnya bukan cerita dongeng. Walaupun tidak merupakan satu kesatuan cerita, alur itu dibangun dengan beberapa peristiwa yang diresapi oleh pengarang itu. Ya, Anda jangan telusuri peran ini misalnya di mana peristiwanya ada, benar enggak? Bisa jadi tidak Anda jumpai peristiwa itu. Jadi hal-hal yang menarik. Jadi paham itu alurnya berapa? Alur maju, alur mundur, maju mundur atau zigzag. Iya, perputaran hati alur. Hati alur itu bukan berarti tidak ada alur, cuma dia tidak bicarakan, tidak bisa ditebak berdasarkan perkembangan watak tokoh. Ya, itu yang hati alur itu yang kita katakan bahwa dinamika watak tokoh itu yang lebih dominan. Dan itulah yang ditiru sebetulnya, yang jadi inspirasi oleh sinetron kita. Ya, kalau ada katakan gimana Pak orang ngata buat 1.000 sampai 1.000, seperti yang dilakoni oleh Amanda Manopo, ya kan? 1.000 itu berapa bulan loh? Bagi 30. Kok bisa? Alurnya aja kalau berdasarkan alur kan cuma ada preposisi, ada perkenalan, ada komplikasi, ada klimaks, peleraian. Nah itu yang dimainkan. Karena itu kalau dibuat alur ceritanya, ya kita sulit membuat sistematika alurnya. Bisa dipahami itu? Jadi itu dinamikanya. Jadi kita bicara dinamika. Tadi tentang tokoh, tentang alur.
kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang setting. Apa itu setting? Latar, sinonimnya latar. Setting itu sinonimnya latar.